Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, jumpa lagi di kali ini, pagi hari di Melbourne. Alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, semoga kita semua sehat selalu dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, kali ini saya ingin sharing tentang bacaan juga ya, tentang sesuatu yang sedang saya baca. Saya juga belum begitu paham tentang ini, jadi saya hanya ingin memposting biar ada postingan ya di channel ini dan nanti sembari itu saya mencoba juga memahaminya. Maka disclaimer mohon maaf jika ada bagian yang nanti terbata-bata atau hanya sekedar membacakan slide-nya. Ini murni untuk track record saja bagi saya untuk nanti sambil jalan misalnya bisa melihat kembali PowerPoint yang saya buat mengenai topik ini. So, kali ini kita akan share tentang ini ya, barangkali teman-teman, Bapak Ibu sudah tahu juga ya tentang hal ini. Ini adalah oke, tentang conceptual and theoretical frameworks in research. Jadi membangun fondasi dan argumen penelitian. Nah, referensi utama yang saya pakai di sini, saya ambil dari Linda M. Crawford ya. Judulnya ini, chapter 3 dari sebuah buku, Conceptual and Theoretical Frameworks in Research. Cari aja ini di Google. Saya coba cari di Google Scholar untuk reference-nya untuk saya tampilkan di sini, tapi belum bisa. Jadi ya sama-sama cari aja ya, googling atau dicari Conceptual and Theoretical Frameworks in Research, penulisnya ini. Oke, mungkin saya banyak membacakan aja ya, teman-teman. Mengapa kerangka penelitian itu penting? Nah, setidaknya dari book chapter tadi ada 3 bagian di sini, kawan-kawan. Yang pertama itu adalah analogi fondasi. Jadi, eh, kerangka penelitian itu adalah ibarat fondasi bagi sebuah rumah. Ia memberikan dukungan esensial bagi komponen studi. Pertama, analogi fondasi. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai blueprint ya, atau cetak biru, yang memperjelas konteks studi bagi pembaca seperti halnya blueprint atau cetak biru sebuah rumah. Terus yang ketiga, bagi si peneliti, dia juga berfungsi kerangka penelitian ini, yaitu untuk membantu peneliti mengecek pemahaman diri mengenai kebutuhan studi dan keselarasan desain dengan masalah yang diidentifikasi. Jadi ada 3 ini ya, ada 3 mengapa sih kerangka penelitian itu penting. Berikutnya, definisi-definisi. Nah, ini ada beberapa definisi yang ditulis di dalam book chapter itu. Pertama, nih, definisi yang pertama, kerangka konseptual itu adalah argumen tentang mengapa topik penting dan metode yang digunakan sudah tepat dan akurat. Yang pertama. Terus yang kedua, menurut ahli yang ini, kerangka konseptual itu adalah penjelasan grafis atau naratif mengenai faktor kunci, variabel, ataupun konstruk yang ada dalam penelitian tersebut. Kemudian berikutnya, kerangka konseptual itu adalah ide dan keyakinan aktual tentang fenomena yang dipelajari. Terus yang terakhir, menurut si penulis sendiri, penulis book chapter itu ya, kerangka konseptual itu memberikan orientasi studi dan menunjukkan kontribusi terhadap body of knowledge ya, tubuh pengetahuan, body of knowledge. Nah, ini definisi definisi dari kerangka konseptual menurut perspektif para ahli. Banyak lagi definisi yang lain mungkin yang teman-teman juga bisa cari ya. Nah, apa sih perbedaan? Jadi dia ada 2 ini kawan-kawan. Pertama itu conceptual framework dan yang kedua adalah theoretical framework.
Kadang mungkin sering ini ya campur baur ya, tercampur aduk antara keduanya atau bahkan ini sering tertukar-tukar oleh kita, oleh saya sih. Konseptual versus theoretical. Apa sih itu? Nah, kalau konseptual framework itu adalah struktur umum sebuah studi atau penelitian. Sedangkan theoretical framework adalah elemen dalam kerangka konseptual yang menghubungkan studi dengan teori formal yang telah ada. Nah, sedangkan teori formal itu sendiri adalah yaitu berdasarkan teori yang sudah dipublikasikan dan dapat diidentifikasi. Kerangka konseptual, struktur umum sebuah studi, sebuah penelitian, sebuah research. Theoretical framework itu elemen dalam kerangka konseptual yang menghubungkan studi tersebut, particular studi itu, dengan teori formal. Nah, teori formal itu apa? Yaitu berdasarkan teori yang sudah dipublikasikan dan juga dapat diidentifikasi. Tiga tujuan utama, three goals of the conceptual framework. Yang pertama yaitu sebagai argumentasi. Pentingnya topik, ketepatan desain penelitian, dan rigiditas dari metode yang digunakan. Argumentasi. Terus yang kedua, eksplanasi. Penjelasan ya, hubungan antara siapa dan apa yang dipelajari. Terus yang ketiga, untuk generasi. Masalah, mengenerasi pertanyaan penelitian, pengumpulan data, dan analisis. Ini tiga tujuan utama dari conceptual framework itu. Nah, tiga sumber kerangka konseptual. Pertama bisa dari pengalaman, minat pribadi, intuisi, pengamatan lapangan, berdasarkan experience ya. Terus yang kedua, sumbernya bisa berupa berasal dari literatur. Penelitian yang dipublikasikan menunjukkan gap dari penelitian itu. Kemudian yang ketiga, teori, yaitu untuk menguji teori yang ada atau menghasilkan teori baru. Nah, langkah menyusun kerangka teoritis, nah, ini langkah menyusun theoretical framework. Pertama, identifikasi klaster teori. Terus yang kedua, identifikasi teori spesifik dan proposisi utama. Terus yang ketiga, pilih teori fokus. Dan yang terakhir, jelaskan kontribusi studi terhadap teori tersebut. Ini langkah menyusun theoretical framework. Nah, teknik presentasinya ada yang naratif dan ada yang grafis. Presentasi grafis yaitu peta konsep, hubungan antar ide secara visual. Sedangkan penampilan yang secara naratif yaitu penjelasan tertulis aspek kunci. Terus yang ketiga yaitu berbentuk rekomendasi. Ah, ini bukan yang ketiga ya. Ini maksudnya adalah yang direkomendasikan yaitu gabungan dari narasi dan grafik. Jadi dalam satu halaman ada narasi dan ada grafik. Ini yang direkomendasikan ya, menggabungkan dua teknik presentasi ini. Nah, untuk pengembangan visual grafis dari kerangka konseptual itu uh, ada ini ya, ada proses yang pertama itu uh, ada proses iteratif ya untuk pengembangannya. Seperti itu. Oke? Ya, proses iteratif. Seberapa versi hingga akurat, kemudian internal konsistensi, pastikan konsistensi internal, hindari ambiguitas, kemudian hindari tanda panah dua arah berlebihan, simplifikasi sederhanakan grafik. Nah, ini beberapa tips ya, proses iteratif, kemudian juga bisa dibaca. Terus, kesimpulannya, kerangka penelitian harus berakar pada literatur profesional, kerangka teoritis menjelaskan hubungan dalam studi, dan sinergi narasi dan grafik memudahkan komunikasi studi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, karena sudah ada yang datang di Hub, saya cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Bye-bye.